Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehatku. Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini kami akan membahas fakta-fakta mengejutkan tentang 5 jenis makanan alami yang ternyata mengandung racun dan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dengan cara tidak tepat. Berikut telah kami rangkum dari berbagai sumber 5 makanan alami yang ternyata beracun. So, jangan di-skip, nonton video ini sampai selesai. Singkong adalah jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Singkong sangat populer di Indonesia sebagai bahan makanan pokok dan sumber karbohidrat. Namun singkong juga mengandung senyawa kimia yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar atau tidak dimasak dengan benar. Singkong mengandung senyawa sianida dalam bentuk asam sianida hidrogen yang dapat beracun jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup banyak. Asam sianida hidrogen dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otak, dan dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, kerusakan saraf, hingga kematian. Meskipun beracun, namun kandungan sianida dalam singkong dapat dihilangkan dengan cara memasaknya dengan benar. Cara yang tepat untuk memasak singkong adalah dengan merebus selama 30 menit hingga 1 jam atau mengukusnya selama beberapa jam. Proses memasak ini akan menghilangkan sebagian besar asam sianida hidrogen dalam singkong sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun perlu diingat bahwa beberapa jenis singkong masih mengandung jumlah sianida yang tinggi bahkan setelah dimasak, seperti singkong liar dan singkong pahit. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa singkong yang akan dimasak adalah jenis singkong yang aman dan dimasak dengan cara yang tepat. Biji apel. Biji apel mengandung senyawa kimia yang disebut amigdalin yang dapat diubah menjadi sianida dalam tubuh ketika biji tersebut dikunyah atau dicerna. Sianida merupakan zat beracun yang dapat menyebabkan keracunan serius, bahkan kematian jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Namun tubuh manusia dapat memetabolisme sianida dalam jumlah kecil. Sebagai referensi, jumlah amigdalin yang terkandung dalam 1 biji apel relatif kecil dan biasanya tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Namun mengonsumsi sejumlah besar biji apel, terutama dalam waktu yang singkat, dapat menyebabkan keracunan sianida dan berpotensi mengancam nyawa. Oleh karena itu, sebaiknya hindari mengonsumsi biji apel dalam jumlah yang banyak. Jika Anda khawatir atau memiliki gejala keracunan setelah mengonsumsi biji apel, segera hubungi dokter. Tomat hijau yang dikenal juga dengan sebutan tomat setan atau tomat jeruk adalah jenis tanaman tomat yang memiliki buah yang berwarna hijau. Beberapa varietas tomat hijau mengandung solanin, suatu jenis alkaloid yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Solanin terutama terdapat pada bagian hijau dari tomat hijau dan bagian tanaman yang belum matang sepenuhnya, termasuk daun, tangkai, dan kulit buah. Jumlah solanin yang terkandung dalam tomat hijau dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman, tingkat kematangan buah, dan kondisi pertumbuhan tanaman. Keracunan solanin dapat menyebabkan gejala-gejala seperti mual, muntah, sakit perut, diare, sakit kepala, dan gangguan saraf seperti kejang atau koma. Gejala keracunan solanin dapat terjadi beberapa jam setelah mengonsumsi tomat hijau, tergantung pada jumlah solanin yang dikonsumsi. Namun penting untuk dicatat bahwa kebanyakan varietas tomat hijau yang dijual di pasar tidak mengandung jumlah solanin yang berbahaya dan aman untuk dikonsumsi dalam jumlah moderat.
Namun jika Anda memiliki kekhawatiran tentang tomat hijau yang dikonsumsi atau ingin tahu lebih banyak tentang tomat hijau beracun, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu. Yang berikut adalah jengkol. Jengkol adalah jenis makanan yang berasal dari biji pohon jengkol yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Jengkol memiliki rasa yang khas dan aroma yang kuat, sehingga menjadi makanan yang disukai oleh beberapa orang. Namun jengkol juga memiliki kandungan senyawa kimia yang dapat menyebabkan efek beracun pada tubuh manusia. Senyawa tersebut disebut dengan asam amino jengkolat yang terdapat pada biji jengkol. Asam amino jengkolat merupakan senyawa kimia yang mengandung belerang dan dapat menghasilkan gas hidrogen sulfida ketika dicerna oleh tubuh manusia. Gas ini dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap pada tubuh dan nafas, serta efek samping seperti pusing, mual, dan diare. Selain itu, asam amino jengkolat juga dapat mengiritasi saluran pencernaan dan menyebabkan keracunan pada tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Keracunan jengkol dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut, bahkan kerusakan ginjal pada kasus yang parah. Oleh karena itu, sebaiknya jangan mengonsumsi jengkol dalam jumlah yang berlebihan dan perhatikan pula kondisi tubuh Anda saat mengonsumsi makanan ini. Jika Anda mengalami gejala tidak nyaman setelah mengonsumsi jengkol, berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Buah belimbing. Belimbing adalah buah yang populer di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Biasanya belimbing digunakan dalam masakan, dijadikan jus, atau dimakan langsung sebagai buah segar. Namun, beberapa varietas belimbing diketahui mengandung senyawa beracun yang disebabkan asam aksolat dan asam askorbat yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan sistem saraf. Kadar asam aksolat dalam belimbing yang beracun dapat bervariasi tergantung pada jenis tanah, cuaca, kondisi lingkungan, dan tingkat kematangan buah. Namun beberapa kasus belimbing beracun dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan bahkan kematian jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup besar. Gejala beracun belimbing biasanya dimulai dengan mual, muntah, dan diare. Pada kasus yang lebih parah, gejala dapat berlanjut menjadi kejang, koma, dan bahkan kematian. Orang dengan masalah ginjal atau penyakit lain yang mempengaruhi fungsi ginjal harus berhati-hati dalam mengonsumsi belimbing dan disarankan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Untuk mencegah keracunan belimbing, disarankan untuk memilih buah yang matang dan tidak memiliki noda atau bercak pada kulitnya. Selain itu, belimbing harus dipotong dan dicuci dengan benar sebelum dikonsumsi. Jika Anda mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi belimbing, segera cari perawatan medis.